Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, Serambi Indonesia mengangkat masih mengenai isu politik, yaitu apa karya masih perlu 159.786 KTP. Ini masih terkait dengan proses menjelang pilkada yang memang sudah semenjak 3 hari yang lalu juga kita angkat mengenai KTP ini. Lantas untuk mengetahui bagaimana sebenarnya informasi ini kita angkat menjadi headline, langsung saja kita perbincangkan bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari Amali. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bung. Sore, ya. Bung Bukhari, langsung saja, mengapa kemudian informasi mengenai apa karya ini kita angkat menjadi headline, Bung? Iya, karena ini memang tahap-tahap krusial ya bagi calon yang ingin maju. Yang dulunya kita anggap mulus bagi independen, ternyata ini berat sekali. Yang dulunya mereka hanya butuh sekitar 153.000 KTP, sekarang harus diganti sampai hampir 160.000 KTP. Dan ini pasti akan sangat sulit ya, meskipun kedua calon ini, baik Apa Karya Saman maupun Abdullah Putih, optimis mereka bisa mengumpulkan KTP sebanyak kekurangan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Karena ini menjadi persoalan isu yang kita anggap menarik, karena menyangkut lolos tidaknya calon-calon independen ini, maka kita angkat menjadi headline. Tapi kemudian di sini kita punya 3 calon independen, yaitu dari Zaini Abdullah, kemudian Abdullah Putih, dan juga Zakaria Saman. Kemudian kenapa kita angkat Apa Karya menjadi headline pada hari ini? Iya, karena memang Apa Karya ini selalu menarik untuk diperbincangkan. Dia menjadi hiburan, entertain juga bisa dalam pilkada ini. Dia dari pertama dia memang sudah maju melalui jalur independen. Karena kita semula menganggap dia ini akan mulus-mulus saja, karena mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Ternyata ketika diverifikasi oleh KIP, ternyata dia yang paling besar kekurangannya. Jadi harus mengumpulkan sampai 159.000 sekian. Saya kira ini berat bagi Apa Karya sendiri, meskipun dia sangat optimis bisa mengumpulkan KTP pada waktunya nanti. Dan ini Apa Karya menjadi tokoh fenomenal di kancah politik seperti itu. Bagaimana eksistensi dari Apa Karya sendiri di perpolitikan di Aceh? Eksistensi dari Apa Karya sendiri di perpolitikan di Aceh, Bung? Iya, dia salah satu tokoh tokoh yang di balik gerakan Aceh Merdeka dulu, dan namanya sudah sangat dikenal dan juga menjadi perhatian di Partai Aceh. Dan ini dianggap apabila Apa Karya lolos, ini pasti akan meramaikan suasana pilkada Aceh. Dan sebaliknya apabila Apa Karya tidak lolos, mungkin tidak begitu semarak. Publik sangat berkehendaki, sangat ingin Apa Karya ini lolos dalam calon kali ini. Baik, seberapa besar kemungkinan Apa Karya beserta Teguh Walaidinsyah untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, mengingat banyak sekali jumlah KTP yang harus dikumpulkan, Bung? Inilah yang dikhawatirkan banyak orang sebetulnya, Nana. Mengumpulkan 153.000 saja dalam waktu yang hampir 6 bulan susah. Artinya tidak tercapai. Apalagi ini hampir 160.000 dalam waktu yang tidak sampai 1 bulan, mungkin hanya 2 minggu. Makanya banyak yang khawatir ini akan tercapai. Tetapi sebagian besar publik berharap baik Apa Karya, Zaini Abdullah maupun Abdullah Putih itu sama-sama akan lolos, sehingga nanti masyarakat bisa memilih sendiri kira-kira mana gubernur yang betul-betul menjadi harapan mereka. Baik, bagaimana dengan calon gubernur lainnya, Bung, dari jalur independen sendiri? Ya, yang kalau Zaini Abdullah, ya kita yakin dia lebih mudah akan bisa lolos, meskipun kurang tapi tidak terlalu besar. Sekitar 30.000 lebih. Dan Zaini sendiri sudah mengatakan timnya 50.000 dia sudah punya cadangannya.
untuk nanti tinggal disortir aja, saya kira dikirim kembali ke Kiev. Nah, publik yakin kalau Pak Jenny itu bisa lolos. Cuma Karena jumlah dua KTP yang dikumpulkan juga tidak terlalu tidak banyak terlalu seperti besar, ya, karena kan apa namanya yang kekurangan dia hanya 17.000, sedangkan Abdullah Putih dan Zakaria Saman itu di atas 70.000 kekurangannya. Ya. Ya, makanya mungkin Pak Zaini mungkin mulus-mulus saja, saya kira. Baik, terkait juga di sini dilampirkan mengenai pernyataan dari Irwandi yang menyatakan bahwa siap bantu calon independen. Bagaimana komentar dari redaksi sendiri terkait dengan hal ini? Ya, saya kira ya dulu kan Irwandi juga pernah mempersiapkan diri untuk maju melalui jalur independen. Ya. Kemudian mereka akhirnya Irwandi bisa dicalonkan oleh partai, sehingga dia tidak perlu lagi independen. Nah, dan saat itu Irwandi sudah mengumpulkan banyak sekali KTP-nya, di atas 60.000 KTP-nya. Bisa saja KTP yang dia punya dulu dialihkan kemudian. Tapi apakah kemudian para calon dari independen ini sendiri mau menerima tawaran ini, Bung? Sangat mau. Karena kan kekurangannya sampai 160.000, bagaimana mencari dalam waktu yang sangat hanya singkat. 2 minggu, ya, 2 Ya. minggu. Ya. Kira harus 24 jam mereka kerja. Kalau tidak cukup. Lagi pula ini kan banyak sekali dan hampir seseorang sudah menyerahkan KTP-nya. Bisa saja orang yang sama nanti ya akan apa namanya? Ketika dia minta lagi kena orang yang sama. Tapi kalau yang sama nanti bisa double lagi. Nah, ini kan bermasalah lagi saya kira. Baik, tahapan pilkada selanjutnya, Bung, setelah ini ada? Ya, mungkin tanggal 21 ini sudah mulai tahapan pendaftaran calon. Jadi 21 sampai 23 September ini. Mungkin sekitar seminggu lagi ya. Kurang dari seminggu lagi sudah dimulai. Dan setelah itu akan ada verifikasi lainnya yang akan dilakukan. Sehingga nanti pada tanggal 20 Oktober nanti akan diumumkan calon-calon yang sah. Ya. Artinya sah menjadi calon untuk maju oleh KIP. Jadi semakin akan semakin menarik untuk kita ikuti mengenai perpolitikan menuju Pilkada 2017. Fokus liputan kita ke depannya seperti apa, Bung? Ya, kita tetap persiapan dari masing-masing tim sukses. Kemudian juga tahapan pengumpulan KTP oleh yang kekurangan oleh jalur independen, dan juga persiapan di KIP, saya kira itu menjadi fokus kita. Ya, baik Bung Muhari, terima kasih untuk waktunya dan kita masih akan terus menantikan informasi-informasi menarik dan terbaru tentunya dari Serambi Indonesia. Terima kasih Bung Muhari, terima kasih sekali lagi, dan saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.